Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu isu paling gede di zaman kita, perubahan iklim. Dan yang lebih penting lagi, gimana sih hubungannya yang ternyata erat banget dengan energi yang kita pakai setiap hari. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba deh, perhatikan angka ini. 1,1 derajat Celcius. Kelihatannya sepele kan? Angka yang kecil banget. Tapi jangan salah, kenaikan suhu rata-rata global sekecil ini sejak abad ke-19 ternyata jadi biang keladi di balik semua perubahan besar-besaran yang lagi kita rasain di planet kita sekarang. Nah, bagian pertama ini ngebahas soal dunia kita yang makin panas. Penting banget buat dicatat, kenaikan suhu ini tuh bukan siklus alami yang biasa dan pelan-pelan. Sama sekali bukan. Ini terjadi cepet banget, lebih cepat dari yang pernah ada. Dan para ilmuwan udah sepakat, ini semua gara-gara ulah kita, aktivitas manusia. Oke, kita masuk ke bagian kedua, penyebab utamanya. Jadi pertanyaannya, apa sih biangnya? Kenapa bisa jadi sepanas ini? Jawabannya ternyata ada pada sesuatu yang udah nguatin dunia modern kita lebih dari 100 tahun, bahan bakar fosil. Sekarang coba lihat data ini deh. Ini gila banget. 3/4 atau 75% dari semua emisi gas rumah kaca di dunia itu datangnya langsung dari sektor energi. Yaitu dari listrik di rumah kita, mobil dan motor yang kita naikin, pabrik-pabrik, semuanya. Angka ini benar-benar nunjukin kalau energi itu ada di jantung masalah ini. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa? Nah, ini yang namanya efek rumah kaca. Bayangin gini deh, waktu kita bakar bahan bakar fosil kan keluar gas tuh, kayak karbon dioksida. Gas ini naik ke atmosfer dan jadi kayak selimut tebal yang nyelimutin bumi. Panas matahari yang harusnya mantul balik ke angkasa, malah keperangkap di bawah selimut itu. Hasilnya, ya planet kita jadi makin anget. Dan ini dia nih, biang kerok utamanya. Ada 3, batu bara, minyak bumi, sama gas alam. Ya, merekalah yang selama ini jadi bahan bakar buat pembangkit listrik, kendaraan, dan pabrik-pabrik kita. Dan setiap kali dibakar, ketiganya ngelepasin gas rumah kaca itu. Oke, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin merinding, dampak nyatanya di dunia. Karena ini bukan lagi cerita buat masa depan, atau sekedar teori di buku. Ini udah kejadian, sekarang, dan kita semua ngerasain dampaknya di seluruh dunia. Yang pertama dan paling kerasa mungkin ini, gelombang panas yang makin gila-gilaan. Makin sering, makin panas. Musim juga jadi aneh kan? Kadang hujan terus, kadang kering banget. Pokoknya pola cuaca yang udah ribuan tahun kita kenal, sekarang jadi acak-acakan. Terus, suhu yang makin panas ini juga bikin es-es raksasa di kutub sana meleleh. Dan ini bukan leleh biasa, tapi cepet banget. Nah, air lelehannya ini lari kemana? Ya ke laut. Akibatnya permukaan air laut jadi naik dan ini bahaya banget buat kota-kota dan semua yang tinggal di pesisir dimanapun itu. Belum selesai, energi ekstra dari panas yang terperangkap di atmosfer itu ibaratnya jadi bahan bakar buat bencana alam. Makanya kita sekarang lebih sering lihat badai yang makin ngeri, banjir yang makin gede, dan musim kering yang jauh lebih panjang dari biasanya. Ujung-ujungnya ini ngancem sesuatu yang paling dasar, makanan kita. Coba bayangin, pola cuaca yang kacau bikin petani gagal panen. Air jadi susah, hama makin banyak. Kalau udah begini, bukan nggak mungkin kita bisa menghadapi krisis pangan di seluruh dunia. Dan jangan pikir ini masalah di negara lain aja ya. Di Indonesia dampaknya udah nyata banget. Contoh paling gampang, banjir rob. Di kota-kota pesisir kita ini udah jadi langganan. Ini tuh pengingat yang jelas banget kalau perubahan iklim itu bukan lagi di koran, tapi udah di depan rumah kita. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, ada kabar baiknya nggak? Ada. Dunia ternyata nggak cuma diem aja kok. Sekarang udah mulai ada respons global. Sebuah gerakan bareng-bareng buat ngelawan perubahan iklim dan belokin arah. Salah satu puncaknya itu adalah Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Di sini, negara-negara dari seluruh penjuru dunia kumpul dan sepakat, punya satu tujuan bareng. Kita harus nahan pemanasan global biar nggak lebih dari 2 derajat. Tapi kalau bisa, di angka 1,5 derajat Celcius aja. Itu targetnya. Nah, gimana caranya? Kuncinya ada di sini, pergeseran energi. Intinya, kita harus pindah. Dari yang tadinya pakai bahan bakar fosil, yang kita tahu kotor, bikin polusi, dan bakal habis, pindah ke energi terbarukan. Energi yang bersih, emisinya rendah, dan sumbernya ya nggak bakal ada habisnya, kayak matahari dan angin. Inilah yang disebut transisi energi global. Secara umum, ada 3 langkah besar nih yang lagi diusahain. 1. Pindah total ke energi terbarukan, kayak tenaga surya dan angin.
2. Ganti kendaraan kita ke mobil atau motor listrik, biar polusi dari transportasi berkurang. Dan yang ketiga, nanam pohon lagi, atau reboisasi. Kenapa? Karena hutan itu ibarat spons raksasa yang nyerap karbon dari udara. Hebat kan? Tapi, kita juga harus jujur. Walaupun solusinya udah kelihatan jelas, perjalanannya ini nggak bakal gampang. Ada tantangan-tantangan super besar di depan kita yang harus dihadapi bareng-bareng. Apa aja sih hambatannya? Pertama, jelas, biaya. Teknologi baru itu di awal pasti mahal. Kedua, banyak negara yang ekonominya tuh nempel banget sama bahan bakar fosil, jadi susah lepasnya. Dan yang ketiga ini nih yang rumit. Di saat kita harus ngurangin emisi, kebutuhan energi dunia malah makin naik terus karena populasi dan ekonomi juga tumbuh. Jadi kayak tarik-menarik gitu. Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Perubahan iklim bukan cuma masalah masa depan. Ini terjadi sekarang dan mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Jadi, ini bukan lagi soal nanti, tapi soal di sini dan saat ini. Urgensinya udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Solusinya ada. Teknologinya udah ada. Pertanyaan besarnya cuma satu. Kita semua, sebagai warga dunia, udah siap belum buat berubah? Karena jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin nasib planet kita ke depannya. Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.